masih macet gitu, ya kan? Kalau misalnya kita lihat Eropa, dia ada transportasi umum, yaitu adalah jam 7 sampai jam 5. Artinya orang berangkat itu barengan semua jam 7, pulang semua barengan jam 5 gitu. Jadi istilahnya itu office hour gitu. Jadi masa-masa office hour itu mungkin kita sedikit diskusi lah. Banyak orang bilang bahwa transportasi umum itu adalah solusi kunci dari kemacetan gitu, ya kan? Transportasi umum, ada MRT, LRT. Tapi pada kenyataannya gitu, di Thailand gitu sudah ada kayak apa lupa namanya, MRT atau LRT. Tapi pada kenyataannya juga masih macet gitu, ya kan? Kalau misalnya kita lihat Eropa, dia ada transportasi umum, kemudian dia itu nggak macet. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan itu? Saya menjadi bertanya, apakah emang transportasi umum itu adalah solusi kunci dari kemacetan ini? Mungkin ada yang mau jawab. Ini pertanyaan terbuka sih. Mumpung tadi lagi seru-serunya ngomong kemacetan. Boleh ya? Ya, silakan. Menanggapi. Kalau misalnya kita bicara kemacetan gitu, sebenarnya triggernya itu banyak. Apakah memang jumlah panjang jalan yang relatif sedikit, pertumbuhan panjang jalan yang relatif lebih rendah daripada jumlah kendaraan jumlahnya, atau jumlah populasinya, atau banyak, Mas. Tapi yang paling utama sebenarnya, saya kebetulan pernah juga dulu di lembaga riset gitu ya, lembaga riset di salah satu universitas di Surabaya gitu, melakukan kajian. Nah, ketika saya melihat sebenarnya salah satu poin penting yang menyebabkan adanya kemacetan itu adalah tata ruang suatu wilayah. Misal kita bayangkan ya, kayak antara perumahan dengan wilayah kantor misalnya, yang selalu terpusat. Nah, ini menyebabkan arus perjalanan itu menjadi satu arah gitu loh. Kalau misalnya kita bayangkan misalnya Jakarta, nah perumahan rata-rata teman-teman banyaknya di Depok, di Bogor, di mana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang ketika pagi akan macet ke arah Jakarta, arah sebaliknya sepi. Begitu pula sebaliknya, ketika sore arah Jakarta sepi, arah sebaliknya macet gitu. Nah, menurut saya salah satu, saya belum pernah ke Thailand ataupun Eropa ya, tapi kalau saya melihat beberapa referensi, Eropa itu memiliki tata ruang, tata wilayah yang sudah dibangun dari zaman dulu banget katanya. Bahkan sampai di level gorong-gorong pun sudah diatur gitu ya di masa lalu gitu. Sehingga ketika melakukan pengembangan wilayah itu sudah ada blueprint jangka panjang yang bisa mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin terjadi. Yaitu transportasi massal bukan solusi utama, tapi menurut saya transportasi massal bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan. Karena kalau misalnya kita bandingkan rasio antara kemampuan daya angkut kendaraan pribadi dengan kendaraan transportasi massal, itu perbandingannya jauh banget, bisa 1:20 mungkin, atau 1:30 kalau misalnya itu transportasinya berupa kereta gitu ya. Nah, ini pasti juga akan mempengaruhi sebenarnya, akan membuat saya lupa istilahnya itu, tingkat kepadatan di jalan itu menjadi lebih rendah, seharusnya seperti itu gitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa tata kota itu berperan penting. Jadi ketika kita melakukan pengembangan suatu wilayah itu perlu dikaji lebih dalam lagi tuh terkait itu, termasuk juga pengembangannya. Contoh yang ibu kota baru tuh ya. Kalau dari salah satu konsep pemenangnya itu dia sudah perhatikan itu, bagaimana antara wilayah perumahan, wilayah perkantoran dan lain-lain itu saling bersinergi, dan diharapkan tidak ada beban di satu wilayah yang berbeda dengan beban di daerah wilayah lain. Itu sih Mas Hatta kalau pendapat saya. Setuju sih, salah satu Jakarta itu adalah sebagai diskursus juga kenapa Jakarta ini macet banget, karena ya pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat hiburan, pusat perdagangan, pusat apapun itu ada di Indonesia, termasuk juga pusat banjir. Ya seperti itulah. Oke.
Oke, jadi menarik soal tata letak kota tadi. Nah, mungkin sedikit pertanyaan ke Mas Dimas juga. Tapi secara spesifik, bagaimana sih tata kota itu bisa mempengaruhi sebuah kemacetan gitu? Kalau misalnya kita use case Jakarta deh gitu, kenapa apa yang salah dengan tata kota Jakarta ini sehingga bisa macet gitu? Atau misalnya Surabaya gitu? Ya, kalau misalnya menjawab terkait tata kota, mungkin bukan kapasitas saya nih Mas Hatta. Ini harusnya teman-teman teknis nih, ITB, ITS gitu tuh, yang bisa jawab. Atau Bu Risma. Nah, Bu Risma itu walaupun Mensoft, beliau itu dulu di ITS itu seingat saya jurusannya terkait planologi. Planologi ya, Iya benar. tata kota ya. Di Belanda juga beliau urban planning. Urban planning ya. Nah, itu. Ya. Mungkin kita bisa tanyakan ke beliau tuh terkait itu. Coba Mas Hatta bisa diundang berarti next ini. Ya, dan nanti bilang Mas Abah ya, bosnya ya. Tapi gini juga nggak sih? Ini gue kepikiran ini aja sih, selintas aja gitu ya. Nih kan bayangin sekarang nih lagi COVID, orang tuh sebagian besar kerja di rumah kan. Rumah. Nah, gue sesekali tuh pernah tuh nyetir kan ke Jakarta, cuma ngeliat aja gitu. Dan itu nggak ada kemacetan tak gitu. Sepi banget gitu kan. Nah, itu di jam kerja. FYI. Padahal di jam tersebut sebelumnya sebelum adanya COVID ini kok gue lancar nggak sih ngomong? Lancar. Lancar ya. Soalnya ada background. Ya, padahal sebelumnya sebelum periode COVID ini jam-jam yang itu tuh macet banget gitu. Nah, bayangan gue tuh adalah karena lo tadi mention ya, semua aktivitas tuh ada di Jakarta gitu ya, kayak pusat hiburan, pusat perbelanjaan, pusat pekerjaan segala macam di situ, dan jamnya itu jam sama tak. Dalam artian gini, aktivitasnya itu adalah jam 7 sampai jam 5. Artinya orang berangkat itu barengan semua jam 7, pulang semua barengan jam 5 gitu. Jadi istilahnya itu office hour gitu. Jadi masa-masa office hour itu yang orang-orang menghadapi kemacetan. Karena kalau misalnya lu dalam kondisi normal tidak ada COVID, jam 12 mungkin macet juga karena lagi nyari makan siang. Jam 2 deh, let's say, itu tuh sepi juga tak, kayak gitu. Nah, apa iya tak misalnya bisa nggak sih? Ini gue kepikiran selintas aja gitu ya. Kalau misalnya nih pasca COVID ini kan katanya sih mulai itu perusahaan-perusahaan mengubah skema kan, cara kerja dan segala macam, dan termasuk mengenai office hour atau stay at work from anywhere. Dan segala macam itu nggak tahu, gue kepikiran apa itu bisa melerai kemacetan juga gitu. Jadi orang nggak lagi terpusat pada keberangkatan ke Jakarta gitu. Orang milih gue Senin Rabu aja deh masuk ke kantornya, Selasa Kamis Jumat gue di mana, di Starbucks kayak di mana gitu. Itu mungkin bisa jadi part of ini juga sih. Kalau menurut gue ya, kalau sepengamatan asal. Ya, terima kasih Mas Abe. Izin menanggapi Mas Hatta. Ya, itu mungkin bisa jadi solusi tapi jangka pendek atau mungkin menengah lah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kebijakan yang sekarang ya, kebijakan WFO, WFH gitu ya. Kalau di kami kan WFO, WFH, FWS, Flexibility Working Space gitu ya. Itu kan ada persentase tertentu di mana orang tetap harus masuk gitu. Ada persentase tertentu orang harus working from office. Nah, kenapa saya bilang itu tadi sementara? Karena jumlah populasi sekarang ya memang baru segini gitu. Misal populasi sekarang yang bekerja ada 100.000 orang dan 20%-nya harus ke kantor, sedangkan yang lainnya di rumah. Tapi kalau misalnya nanti jumlah 100.000 ini bergerak menjadi 1 juta misalnya yang bekerja, akhirnya kan sudah meningkat lagi jumlah kemacetan, mungkin akan sama dengan yang kondisi sekarang ketika tidak ada kemacetan gitu. Jadi menurut saya itu oke, clear, bisa jadi salah satu solusi, tapi mungkin dalam jangka pendek, dalam jangka menengah. Nah, di antara rentang waktu itu kita perlu regulasi-regulasi lain menurut saya, misalnya perbaikan tata kota atau mungkin perpindahan ibu kota jadi salah satu solusi di mana beban Jakarta itu tidak terlalu berat. Jadi benar-benar nanti di ibu kota yang baru itu menjadi pusat pemerintahan saja, bukan kayak Jakarta yang sekarang kata Mas Hatta tadi, pemerintahan, pusat bisnis, pusat hiburan, dan pusat banjir ya tadi ya. Dan pusat permasalahan lain juga ada di Jakarta. Itu sih netizen ini kalau gini nih. Itu bercanda. Itu sih menurut saya Mas Abai. Jadi mungkin itu solusi tapi mungkin jangka pendek atau menengah. Ke depan ketika populasi makin bertambah, saya rasa perlu dipersiapkan kebijakan-kebijakan yang relatif lebih sustain.
dalam jangka panjang? Kalau dalam jangka panjang sih mungkin memang kompleks ya. Memang betul Mas Dimas. Jadi kayak misalnya gimana caranya aktivitas ekonomi itu tidak hanya terpusat pada urban area, tapi juga misalnya di daerah-daerah yang Sorry. daerah-daerah rural itu juga aktivitas ekonominya bisa dihidupin sehingga orang-orang udah nggak lagi migrasi ke urban area gitu atau memusatkan aktivitas ekonomi di daerah urban gitu sehingga bisa tersebar. Itu jangka panjang sih memang. Tapi ini nggak sih Kang, Kak, menurut gua ya, tadi pertanyaan Hatta tuh sebenarnya memasukkan Eropa itu agak nggak apple to apple dengan Indonesia. Soal apple to apple apa? Dengan Indonesia, karena dari segi penduduk pun dia udah jauh banget beda gitu kan. Aduh, suara gue ini ya kayak berbayang gitu ya? Enggak, gue juga tadi kedengaran kayak begitu. Enggak kok. Bagus kok, bagus. Oke. Jadi kayak kalau untuk dibandingkan ke Belanda agak terlalu jauh kali ya, karena yang kayak Mas Dimas bilang tadi, populasi penduduk sih, problem kita itu sebenarnya populasi penduduk. Ya menurut lo aja kalau ada 200 jiwa lebih, 200 jiwanya 200 juta jiwanya itu let's say 50%, 40% aja punya mobil, ya pasti akan macet gitu loh. Selain urban planning itu mungkin kalau yang bisa ditiru dari si Belanda nih contohnya, gue nggak tahu sih kalau Hatta ingat atau enggak, tapi di setiap daerah, di setiap kota di Belanda itu dia punya kayak selain pusat hiburan ya, pusat pekerjaannya gitu loh. Jadi kayak gue nggak akan berangkat dari Groningen ke Amsterdam hanya untuk kerja karena gue bisa kerja di Groningen gitu. Kalau kayak di Indonesia, gue pasti akan ke Jakarta untuk cari kerjaan. Karena apa? Gue nggak jadi contohnya di Medan misalnya, di Medan itu nggak tersedia pekerjaan yang cukup banyak untuk menghidupi gue. Jadi gue akan pindah ke Jakarta atau ke Jawa lainnya untuk bekerja gitu. Jadi kayak mungkin itu kali yang perlu diperhatikan gitu. Jadi nggak tersentralisasi di Jawa semua ya. Mungkin karena itu kemacetannya makin tinggi di Jakarta. Medan itu macet, tapi maksudnya nggak semacet Jakarta juga. Cuman kasus yang sama terjadi. Orang-orang dari daerah akan memilih ke Medan untuk bekerja. Jadi kayak kita tuh di Medan tuh penduduknya kemungkinan hanya sekitar 60% nih penduduk asli, 40% itu kayak penduduk pendatang juga gitu yang merantau. Ya, Sorry ya, gue ada di rumah. Ya, oke. Jadi sebenarnya nggak hanya pusat bisnis, berarti pusat industri juga kalau misalnya gue ingat juga ada di Jakarta juga gitu. Bahkan kalau betul. Dan kalaupun kita lihat juga, kalaupun nggak ada di Jakarta ya di daerah support areanya Jakarta, entah itu di Cikarang ataupun di Bekasi, kemudian di BSD, so on and so forth. Itu sih yang menarik. Kemudian mungkin sedikit nambahin Abai juga tadi soal piket ya, Bay ya. Jadi misalnya perpindahan waktu diatur lah. Mungkin gue sebagai orang pegawai itu kalau misalnya secara operasional itu bisa misalnya teller bank itu bisa lah jam 7 sampai jam diatur lah. Oh, lu masuknya jam 7, oh lu masuknya jam 8. So on and so forth. Tapi yang menjadi masalah adalah perusahaan-perusahaan yang R&D atau Research and Development. Ini rada susah karena kita kan butuh koordinasi. Gitu sih. Karena pasti ada jam-jam prime time yang harus kita koordinasi. Sebagai contoh, gua kan ada beberapa tim yang ada di India gitu. Itu nyatuin jamnya aja susah banget gitu. Jadi kita sih preferable jam kerjanya itu fix gitu. Jadi saat kita mau koordinasi itu lebih gampang. Gitu sih. Itu sih dari gua. Mungkin dari Rian atau Fadli mungkin mau nambahin. Sebenarnya ini bisa aja tanpa kesimpulan ya, disclaimer. Oke, dari Rian atau Fadli dulu atau dari siapa dulu nih? Rian, silakan Rian. Bang Fadli. Rian, Oke. Kalau gue sih menarik ya mengenai transportasi umum sih, pengaturan urban planning dan semacamnya. Sebenarnya benar tadi yang kata Mas Dimas, sebenarnya key player dari regulasi ataupun skema transportasi di Indonesia itu key player-nya ya terutama pemerintah. Itu nggak bisa ini karena pemerintah memang harus menemukan formulasi yang tepat gimana caranya mengatur atau mengurai masalah transportasi di Indonesia ya, termasuk tata ruang, penyediaan transportasi umum yang memadai buat populasi di daerah tersebut. Saya rasa memang
key player-nya ya pemerintah. Nah sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan pemerintah dan ya, bukan tidak mungkin bisa juga meniru berbagai kebijakan dari negara lain. Misalnya nih ya, secara ini aja sih sebenarnya, secara simpel aja. Misalnya Jepang itu luas daerahnya Sumatera itu 2 kali lipat gedenya dari Jepang atau dari Honshu misalnya dari pulau utama Jepang. Sementara populasinya cuma 58 juta Sumatera. Tapi di Jepang populasinya hampir 2 kali lipat dari populasi yang ada di Sumatera sekitar 104. Dan dengan kepadatan penduduk itu mereka bisa, terutama di Tokyo yang populasinya terbesar di Jepang, mereka bisa mengurai kemacetan ataupun mengatur regulasi transportasi dan tata ruang yang sangat bagus. Jadi sebenarnya yang mesti dijadiin ujung tombak untuk mengatur transportasi Indonesia ya pemerintah. Gimana caranya mengatur tata ruang benar tadi, nggak boleh ada ataupun sebaiknya nggak usah sih ada sentra padat sentra bisnis ataupun di suatu yang terpusat misalnya tuh SCBD kan daerah bisnis, di depannya juga ada GBK. Nah semua orang pada ke situ semua, jadi mau olahraga, mau pergi makan, mau pergi bisnis ya semuanya di daerah Jakarta Pusat. Jadi ya pusat macetnya di situ. Kenapa enggak pindahin GBK misalnya di Condet misalnya, ataupun daerah bisnis di Condet, ataupun di daerah-daerah lain di Jakarta. Saya rasa seperti itu biar bisa mengurai kemacetan. Nah, penting dari teman-teman urban planning, baik urban planning dari pemerintah maupun dari urban planning dari non pemerintah, yang gimana caranya bisa mengatur tata ruang baik di Jakarta ataupun di daerah lain. Saya rasa ini perlu dan juga input dan output dari bersama kita semua untuk mengatur transportasi umum. Karena wah parah banget sih, back to kembali ke laptop dari awal bahasan kita, kendaraan bermotor di Jakarta pun di daerah manapun sebenarnya itu sudah sangat melebihi over dari dari transportasi umum yang disediakan dari daerah. Saya rasa ini perlu perlu diatur lagi lah dari pemerintah, dan kita juga bisa mengerem untuk beli mobil. Kalaupun memang kita perlu beli mobil, monggo. Tapi kalau belum ada garasinya, cuma 1 doang muat, nggak usah lah tambah 2 mobil. Saya rasa seperti itu, Bang Fadli. Oke. Thank you. Menarik, perspektif yang menarik nih. Dari Mas Fadli gimana? Kalau saya melihatnya memang analogi gini, ibarat gula dan semut lah kira-kira gitu ya. Di mana ada gula, disitulah semutnya akan terkonsentrasi. Sehingga gulanya memang harus disebar agar sebaran semutnya bisa lebih istilahnya luas gitu ya. Dalam konteks ini gulanya itu adalah sumber-sumber penghidupan, sumber-sumber ekonomi gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah pusat-pusat pemerintahan. Ya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Dimas, Mbak Yohana, dan Mas Rian tadi, bahwa ya itu harus disebar gitu. Tapi mungkin saya belum akan masuk ke ibu kota baru ya, karena masih pro kontra. Nah itu akan bahasanya nantilah tentang ibu kota baru. Saya yang jelasnya, yang pasti adalah gulanya harus menyebar sehingga orang juga akan menyebar. Kita misalnya nambah kita misalnya nambah jalan, oke, it's one thing. Kita nambah public transport, oke, it's one thing. Tapi as long as orang masih menuju pada titik yang sama, pasti macet. Gitu. Karena penambahan panjang jalan itu tidak cukup, penambahan harus ditambah dengan penambahan lebarnya kan tentunya. Dan itu penambahan lebar jalan akan berimplikasi kepada ya suka tidak suka pemukiman misal terdampak, atau misalnya usaha yang berada di sepanjang jalan akan terdampak dan seterusnya. Ada lagi cost of ekonominya dan seterusnya. Nah sehingga memang gulanya yang harus disebar, sumber-sumber penghidupannya yang harus disebar, sumber-sumber atau pusat administrasi pemerintahan juga disebar, sehingga memang konsentrasi pergerakan masyarakat itu juga bisa tersebar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya bukan ahli tata kota, bukan ahli urban planning juga, tapi kita sudah cukup familiar dengan terms transit oriented developments. Jadi di situ TOD ya. Jadi di situ salah satu upaya agar bagaimana mobilitas, khususnya mobilitas masyarakat itu bisa lebih
efisien mungkin ya. Artinya nggak kebanyakan berpindah gitu. Ya kalau bisa dekat situ dia tinggal, dekat situ juga dia kerja. Tapi kalaupun dia harus mobile, dekat situ dia tinggal, kemudian dia tinggal sekali naik transport, kemudian dia sampai, ya dekat situ juga dia kerja. Nah kira-kira begitu idenya gitu ya. Nah sebelum COVID kan memang ya kita berupaya ya untuk terus meningkatkan realisasi dari konektivitas ya, aktivitas usaha, konektivitas sumber-sumber penghidupan, konektivitas instansi pemerintahan dan lokasi pemukiman masyarakat, tempat tinggal maksudnya, agar mobilitas tadi bisa diefisienkan. Nah, sehingga balik lagi kesimpulannya apa? Memang kalau misalnya kita bicara konteks bagaimana mengupayakan kemacetan terurai, maka ya mau tidak mau mobilitas harus mungkin dioptimalkan lah ya, dibatasi tapi tidak mengurangi sumber penghidupan kita. Kira-kira begitu. Oke. Nah, Jadi gue boleh nyimpulin nggak sih, Tak, kalau misalnya dari pembahasan ini sepertinya tidak ada yang menganggap bahwa public transport itu is a solution for overcome traffic jam yang tadi lu tanyain. Iya nggak sih? Ya, Karena dari beberapa literatur ya, dari beberapa literatur itu yang pernah aku baca, public transport, kemudian penambahan jalan ya, itu mungkin hanya akan it works dalam periode waktu tertentu. Tapi jika mobilitas masih terkonsentrasi, volumenya masih meningkat, itu akan menjadi masalah baru lagi, kemacetan baru lagi gitu. Oke. Karena kalau misalnya dilihat juga sekarang deh, public transport kita apa sih yang nggak penuh? Transjakarta, lu ini case-nya normal ya, bukan COVID. Lu bahkan mungkin jinjit kali ya, nggak bisa berdiri, telapak kaki lu tuh nggak bisa nginjak gitu. Benar. Katanya juga nggak nyentuh lantainya, bro. Nggak nyentuh lantainya, apalagi kereta api KRL. Ketahuan nih nggak pernah naik KRL nih. pernah KRL, terus kayak mobil-mobil online transport, bahkan itu juga kan banyak banget orang make tuh kan sekarang, Gojek, Grab dan sebagainya itu. Tapi tetap aja macet gitu. Tetap aja orang ada yang masih pakai private transport juga, ikutan kena macet juga, itu karena menurut gue tadi orang-orang beraktivitas di tempat yang sama semua, di jam yang sama semua, numpuk di situ semua gitu. Jadi ya nggak bisa terlerai. Nah itu yang gue maksudin tadi, Bro Abai. Sekaligus juga nyambung tadi yang disampaikan Mas Dimas terkait dengan mobil niaga ya. Memang kalau yang klasifikasi mobil pickup begitu memang sudah tidak akan terdampak karena dari awalnya sudah 0%. Sebenarnya bukan itu yang saya maksudkan tadi mengenai perniagaan. Yang saya maksudkan adalah Mas Abai beli mobil, kemudian mobilnya selain pakai kepentingan pribadi, tapi juga di-online-kan, kira-kira begitu. Jika memungkinkan. Nah, bagi mereka-mereka mau melakukan itu diberikan insentif. Nah, sehingga dampak dari penurunan dampak dari PPN 0% ini pun dia berdampak pada peningkatan kepemilikan mobil, tapi harapannya kepemilikan mobil ini pemanfaatannya itu hal yang lebih produktif. Dulu kalau tidak salah kan ada jasa layanan ya, salah satu transportasi online yang dalam satu mobil itu bisa lebih dari 1 user ya mungkin karena protokol kesehatan yang tadinya bisa 4 jadi 2 aja gitu misalnya ya, dengan klasifikasi mobil tertentu gitu. Itu sangat bisa. Jadi mobil pribadi tapi bisa dipergunakan untuk aktivitas niaga berbasis online, kira-kira jasa ya. Tapi again, ini tidak akan menjadi solusi. Dia hanya akan menjadi obat kalau ibarat orang lagi obat nyeri mungkin. Dia penahan rasa sakit sementara. Ya. Obat nyeri. Ya, tapi sakitnya nggak akan hilang. Puyar. Kayak pelarian gitu ya. Saya putus gitu pelarian aja ya. Iya, jadi what we do now itu basically untuk menghilangkan rasa sakit sebentar gitu. Tapi ya dengan transportasi publik itu bagus, kita harus apresiasi. Dengan penambahan infrastruktur itu bagus, harus kita apresiasi. Dengan penambahan apalagi jumlah armada itu bagus, kita harus apresiasi. Tapi again, selama mobilitas masih terkonsentrasi pada titik yang sama, itu akan memberikan fase masalah yang sama di periode yang berbeda. Jadi kita harus mikirnya lebih jangka panjang. Ya, Oke. menarik. Gua mungkin ini gua nemuin pattern sih dari negara-negara yang
yang dia itu tingkat kemacetannya tinggi sama tingkat kemacetannya tingkat kemacetannya rendah, yaitu soal Gini Index, soal Gini Index dan pemerataan ekonomi di setiap lokasinya. Somehow misalnya tadi itu Thailand gitu, semua terfokus ke Bangkok karena ya GDP dia tinggi, tapi ya pemerataan ekonomi Gini Index dia tinggi juga. Di Eropa misalnya let's say tadi Belanda juga kita juga bisa ngelihat bahwa transportasi umum mereka bagus dan mereka pemerataan ekonomi merata gitu. Tadi sempat Yoyo juga sempat mention di setiap tempat itu ada industri-industrinya, which is nanti juga GDP setiap wilayahnya itu kurang lebih kayaknya tidak jauh berbeda. Kalau misalnya kita berkaca di Indonesia itu misalnya Jakarta gitu sama daerah sekitar terdekat misalnya Sumedang gitu, nggak usah jauh-jauh di luar Pulau Jawa, bisa aja UMR-nya aja beda jauh. Apakah itu berhubungan?